KSM Teolog Protestan Karismatik di BFM channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang Jesus the Cloud Rider atau Yesus Sang Pengendara Awan. Dan untuk ini saya sangat berterima kasih kepada teman saya, rekan saya, Dr. Deki Hitnatsian Gadas, yang sejak tahun 2018 telah mempopulerkan istilah The Cloud Rider ini di dalam dunia perteologian di Indonesia melalui artikelnya dan juga diskusi-diskusinya di YouTube. Baik, sebagai dasar kitab suci untuk pembahasan ini saya mengajak kita membaca Markus 14 ayat 60 sampai 64 demikian. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pertama, saya ingin menjelaskan bahwa Alkitab adalah sebuah buku yang menyatakan kebenaran Allah dalam proposisi-proposisi abstrak sekaligus menggambarkan kebenaran-kebenaran yang seringkali diekspresikan dengan pengalaman manusia. Jadi Alkitab lebih dari sekedar sebuah buku yang berisi ide-ide. Alkitab adalah sebuah buku yang berisi gambaran, imagery, dan motif atau tema yang konkret dari pola-pola yang berulang. Namun sayangnya fakta ini telah dikaburkan oleh para teolog dan pengajar tertentu yang secara natural hanya menekankan atau menitik beratkan pengajaran hanya pada surat-surat rasuli atau surat-surat apostolik. Akibatnya apa? Kita telah kehilangan banyak isi atau kekayaan Alkitab jika kita tidak melihat atau memahami makna-makna yang literal maupun simbolis dari gambaran-gambaran tertentu yang ada di dalam Alkitab. Tadi baru saja saya telah sebutkan bahwa Alkitab bukan hanya berisi ide-ide, tetapi juga sebuah buku yang berisi gambaran, imagery, dan motif atau tema. Sebuah gambaran atau imagery adalah kata apa saja yang menunjuk pada sebuah benda konkret, seperti misalnya pohon, rumah, awan, atau tindakan seperti misalnya lari, mengirik, makan. Jadi setiap objek atau tindakan apapun yang dapat dilukiskan adalah sebuah penggambaran imagery. Namun yang penting untuk diperhatikan saat kita menjumpai sebuah gambaran di dalam Alkitab adalah bahwa pertama-tama kita harus menemukan arti literalnya. Lalu kemudian menemukan konotasi, asosiasi, dan signifikansi tertentu dari gambaran tersebut. Atau dengan kata lain, kita perlu lebih dahulu memahami kualitas literal dari penggambaran tersebut, baru kemudian melihat makna simbolis atau metaforisnya. Misalnya, ketika kita menemukan dalam Alkitab gambaran tentang air, maka air tidak hanya merupakan atau mengandung arti harafiah, tetapi juga memiliki konotasi dari kualitas-kualitas seperti penyegaran, penopangan, dan hidup. Dengan demikian, sebuah objek atau tindakan yang kita temukan di dalam Alkitab, selain menggambarkan arti literal, juga digunakan untuk menggambarkan sesuatu secara simbolis atau metaforis. Sedangkan yang dimaksud dengan motif atau tema adalah sebuah
pola yang muncul dalam sebuah teks tertulis yang terjadi berulang-ulang. Atau dengan kata lain, pengulangan unsur-unsur, entah itu objek atau tindakan yang sama dalam situasi-situasi yang serupa di dalam narasi Alkitab. Sebagai contoh, sebelumnya kita telah melihat air sebagai gambaran atau imagery dari sebuah simbol atau metaforis. Air juga digambarkan sebagai sebuah motif dalam praktek kuno, sebagai suatu tantangan yang berat. Misalnya, untuk menggambarkan kemampuan bertahan hidup ketika ditenggelamkan ke dalam air dianggap sebagai tanda tidak bersalah. Sementara mati tenggelam menandakan orang itu jahat. Dalam perjanjian lama misalnya, melewati air bah dan menyeberangi Laut Merah merupakan ujian-ujian melalui air dalam hukuman Allah terhadap orang-orang jahat yang dinyatakan dalam mati tenggelamnya mereka. Sementara orang-orang yang benar terpelihara nyawanya, mereka tidak tenggelam, mereka selamat. Nah, beberapa bagian dalam kitab Mazmur, misalnya Mazmur 9 ayat 13 sampai 16 dan Mazmur 124 ayat 1 sampai 5 juga melukiskan tantangan berat itu sebagai suatu air bah yang darinya si penyair atau penulis Mazmur itu sendiri harus diselamatkan. Nah, terkait dengan kekayaan Alkitab dengan gambaran dan motif tersebut, maka Anda yang serius mempelajari Alkitab, saya merekomendasi buku The Dictionary of Biblical Imagery yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Momentum dengan judul Kamus Gambaran Alkitab. Buku setebal kurang lebih 1260 halaman ini berisi artikel-artikel dari lebih dari 150 kontributor yang terdiri dari pakar Alkitab dan pakar sastra dengan 3 editor umum yang diakui kepakarannya. Ini buku yang saya maksudkan. Selain buku ini, saya juga merekomendasi buku The New Bible Dictionary yang juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Yayasan Komunikasi Bina Kasih atau OFF dengan judul Ensiklopedia Alkitab Masa Kini yang terbit dalam 2 jilid masing-masing setebal kurang lebih 600 sampai 700 halaman. Ini buku tersebut. Jadi kedua buku ini saya rekomendasi untuk saudara yang serius mempelajari kekayaan Alkitab. Untuk Anda yang serius mempelajari kekayaan Alkitab dengan gambaran dan motif-motif tersebut. Kedua, awan merupakan salah satu gambaran dan motif yang disebutkan di banyak bagian di dalam Alkitab. Orang-orang Ibrani adalah orang-orang yang mengamati alam dengan seksama, termasuk mengamati awan. Misalnya, sebagai contoh, pelayan Elia mengetahui bahwa jika awan naik dari laut, berarti akan turun hujan. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-14. Dan sebaliknya, awan yang tinggi dari gurun pasir dikenal tidak mengandung hujan. Yudas 1 ayat yang ke-12. Namun, bagi para penulis Alkitab, awan bukan sekedar suatu fenomena meteorologis, melainkan dipakai untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang menggambarkan eksklusivitas kehadiran Yahweh atau Tuhan dan karya-karyanya bagi umatnya. Penyebutan paling awal di dalam Alkitab mengenai awan muncul dalam Kejadian 9 ayat 12-17. Setelah air bah, di mana Allah membuat perjanjian dan relasi yang baru dengan manusia melalui Nuh. Perjanjian tersebut diteguhkan dengan munculnya pelangi di awan-awan yang disebut Allah sebagai busurnya. Kejadian 9 ayat 12-17. Setelah keluar atau eksodus dari Mesir,
menuju ke Kanaan ketika orang-orang Israel mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Perjalanan mereka ditandai dengan tiang awan dan tiang api. Tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Keluaran 13 ayat 21 sampai 22, Keluaran 14 ayat 19 sampai 20 dan ayat 24. Baca juga Mazmur 74 ayat 14, Mazmur 99 ayat 7, Mazmur 105 ayat 39 dan 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 2. Awan dan api tersebut menggambarkan kehadiran Tuhan, kehadiran Yahweh bersama Israel selama penggembaraan mereka. Keluaran 16 ayat 10 mengasosiasikan awan di padang gurun tersebut dengan kemuliaan Tuhan atau kemuliaan Yahweh. Demikian juga selama pengembaraan mereka di padang gurun, orang Israel berkemah untuk waktu yang lama di kaki Gunung Sinai. Sementara di sana Allah menyatakan dirinya dan hukumnya kepada Musa dan umatnya di atas puncak gunung. Ketika orang-orang Israel melihat ke gunung, mereka mendengar dan melihat ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung. Keluaran 19 ayat yang ke-16. Bandingkan juga Keluaran 24 ayat 16 sampai 18, Keluaran 34 ayat 5. Sekali lagi, kehadiran Allah di situ ditandai dengan awan. Di padang gurun, Allah juga memerintahkan Israel untuk membangun tempat penyembahan yang disebut kemah suci atau tabernakel. Di tabernakel itu Allah hadir, membuat kehadirannya diketahui di sana melalui awan yang memenuhi ruang Maha Kudus. Bisa dilihat di Keluaran 33 ayat 9, 10 dan Keluaran 40 ayat 34 sampai 38, Imamat 16 ayat 2, Bilangan 9 ayat 15 sampai 23. Nah, di kemudian hari ketika tabernakel itu digantikan dengan bait suci di Yerusalem, dikatakan bahwa bait suci itu juga dipenuhi dengan awan-awan sebagai simbol kehadiran Yahweh, kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Allah membuat hadiratnya dikenali oleh orang-orang Israel pada saat itu melalui awan kemuliaannya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 10 sampai 11, 2 Tawarik pasal 5 ayat 13 sampai 14. Berabad-abad kemudian ketika Tuhan berbalik melawan Israel karena dosa-dosa mereka, ia meninggalkan bait suci itu. Yehezkiel melihatnya bahwa awan kemuliaan Allah naik meninggalkan ruang Maha Kudus di bait suci itu sebagai gambaran Allah meninggalkannya. Yehezkiel pasal 10 ayat 3 sampai 4. Nah, selain melambangkan hadirat Allah, awan juga melambangkan ketersembunyian Allah. Di dalam Ratapan 2 ayat 1 sampai 2, Yeremia menggunakan penggambaran awan sebagai representasi imanensi Yahweh sekaligus trandensinya. Gagasannya adalah bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah dan tetap hidup. Jadi awan melindungi orang-orang agar tidak sungguh-sungguh melihat wujud Allah. Dengan demikian, awan menyatakan kehadiran Allah sekaligus juga memelihara misteri yang meliputinya. Selain mengasosiasikan awan terutama dengan kehadiran atau kemuliaan Yahweh, para penulis Alkitab juga menggunakan awan untuk menggambarkan gagasan-gagasan teologis lainnya, seperti awan bersifat sementara untuk menggambarkan kesementaraan hidup, Ayub 7 ayat 9. Dan di dalam Ayub pasal 30 ayat 15, awan digunakan sebagai simbol keamanan. Sedangkan dalam Ayub pasal 44 ayat 22, awan digambarkan sebagai simbol anugerah Allah atas dosa manusia. Sementara itu di bagian lain,
Awan juga digunakan sebagai gambaran dari penghakiman Allah atas kejahatan. Misalnya dalam Yesaya 18 ayat 4 dinyatakan bahwa Allah memantau kehidupan manusia di dunia seperti embun sejuk dan hawa panas dan secerah sinar matahari di siang bolong. Sementara itu Amsal pasal 16 ayat 15 menggambarkan wajah raja seperti awan hujan musim semi. Ringkasnya, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, kita melihat bahwa penulis Alkitab menggunakan awan sebagai gambaran atau imagery dan motif atau tema untuk mengkomunikasikan mengenai kesetiaan Allah atas perjanjiannya, kehadiran dan kemuliaan Allah, berkat dan perlindungan Allah, anugerah Allah atas dosa manusia, termasuk untuk menggambarkan kepanaan atau kesementaraan hidup manusia, dan menggambarkan penghakiman Allah. Sekarang yang ketiga, Yahweh atau Tuhan, sang pengendara awan. Perjanjian Lama secara eksklusif menyebutkan bahwa Yahweh atau Tuhan adalah sang pengendara awan. Berulang kali para penyair dan penulis perjanjian lama menggambarkan awan sebagai kendaraan perang Allah. Mereka menggambarkan Allah sebagai sang pengendara awan, the cloud rider. Misalnya Nabi Yesaya dalam suatu penglihatan ke masa depan melihat Allah bergerak dalam penghukuman terhadap Mesir. Demikian tertulis, lihatlah Tuhan mengendarai awan yang cepat dan datang ke Mesir. Maka berhala-berhala Mesir gemetar di hadapannya, dan hati orang Mesir merana hancur dalam diri mereka. Yesaya 19 ayat 1. Namun perlu diketahui bahwa gambaran Allah sebagai sang pengendara awan atau the cloud rider adalah gambaran kuno lebih dahulu dari Alkitab dalam mitologi Kanaan, di mana Baal seringkali juga dinyatakan sebagai penunggang awan-awan. Di dalam mitologi Kanaan, Baal seringkali digambarkan sebagai pahlawan perang yang mengendarai kereta berkuda melintasi awan-awan. Jadi, Baal, dewa sesembahan orang Kanaan, juga digambarkan sebagai the cloud rider dalam konteks timur dekat kuno. Dan motif pengembara awan tersebut digunakan untuk Baal. Namun, para penulis, penyair, dan penulis perjanjian lama tidak menyetujui hal itu. Sebab menurut mereka, Baal tidak layak mendapatkan sebutan itu. Hanya Yahweh yaitu Tuhan yang layak disebut sebagai sang pengendara awan. Yahweh as the cloud rider. Karena itu, para penyair dan penulis perjanjian lama menggambarkan secara eksklusif Yahweh sebagai sang pengendara awan yang mengalahkan musuh-musuhnya di banyak bagian di dalam perjanjian lama. Misalnya, Ulangan 33 ayat 26. Tidak ada yang seperti Allah, Hayyeshurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Mazmur 58 ayat 4. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beriarialah di hadapannya. Mazmur 68 ayat 32 sampai 33. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Sela bagi dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Mazmur 104 ayat 1 sampai 5.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk seterusnya dan selamanya. Nahum 1 ayat 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Jadi, kita melihat bahwa di dalam perjanjian lama, Yahweh atau Tuhan adalah satu-satunya yang secara eksklusif layak disebut sebagai sang pengendara awan. Yahweh as the cloud rider. Sekarang yang keempat, Yesus di dalam perjanjian baru diperkenalkan juga sebagai sang pengendara awan. Nah, yang menarik adalah bahwa ada sebuah teks di dalam perjanjian lama yang menyebutkan sosok lain sebagai pengendara awan. Satu sosok yang juga ilahi. Di dalam Daniel 7 ayat 13-14 dikatakan, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Dalam ayat tersebut, kita melihat bahwa sosok anak manusia dalam visi apokaliptik Daniel dibedakan dari sosok yang lanjut usia. Sosok yang lanjut usia menunjuk kepada Allah Bapa yang menempatkan anak manusia, yaitu Yesus, dengan peran dan gelar yang di dalamnya seluruh perjanjian lama digunakan secara eksklusif bagi Yahweh sendiri. Semua istilah anak manusia yang kemudian terdapat dalam perjanjian baru, khususnya dalam kitab Injil, dipakai sebagai gelar untuk Yesus Kristus yang berasal dari gagasan istilah bahasa Arab Bar Enas, yang artinya anak manusia yang ilahi atau anak manusia supranatural, yang dinubuatkan oleh Daniel dalam ayat ini, Daniel 7 ayat 13. Jadi di sini Daniel menggambarkan anak manusia, yaitu Yesus Kristus, itu datang dengan awan-awan dari langit. Bahkan kekuasaan dan kemuliaannya kekal dan tidak akan musnah. Dengan kata lain, Daniel melihat Yesus Kristus datang dari langit dengan mengendarai awan. Jadi dengan demikian Daniel melihat Yesus Kristus, anak manusia itu, sebagai the cloud rider. Daniel mengidentifikasikan Yesus sebagai sosok pribadi yang berbeda, namun sekaligus sama dengan Yahweh. Karena itulah tidak mengherankan bahwa penggunaan perjanjian baru dalam hal motif atau tema awan dikembalikan kepada fungsi teopani, atau lebih spesifik lagi dalam konteks kristopani. Misalnya pada peristiwa transfigurasi, Allah berbicara dari balik awan-awan, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Lukas 9 ayat 35. Yesus Kristus sebagaimana Yahweh dalam perjanjian lama naik dengan mengendarai awan.
Ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9. Dan kembalinya Yesus ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kenaikan Kristus tersebut dalam awan kemuliaan ini dan duduknya Kristus di sebelah kanan Allah Bapa menandai otoritas dan kekuasaan serta pelantikannya sebagai raja atas alam semesta. Otoritas dan kuasa yang memang ia miliki sebelumnya, sebelum inkarnasinya. Jadi, pelantikan Yesus sebagai raja bukanlah menunggu saat kerajaan 1000 tahun nanti, tetapi sudah dilaksanakan, sudah dilakukan saat ia naik ke surga dengan awan kemuliaan dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan kerajaan 1000 tahun nanti merupakan realisasi dari pemerintahannya yang nyata sebagai raja di bumi. Jadi Alkitab menyebutnya dengan gelar raja di atas segala raja. Wahyu 19 ayat yang ke-16. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, kita baru dapat memahami mengapa saat Yesus diintrogasi dan diadili oleh Mahkamah Sanhedrin yang dipimpin oleh imam besar dalam Markus 14 ayat 60 sampai 64 yang telah kita baca di awal tadi, di mana imam besar mengatakan Yesus menghujat Allah, bukan saja karena Yesus mengakui dirinya sebagai Mesias, anak dari Allah yang terpuji, tetapi terlebih lagi karena Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah anak manusia yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan yang akan datang di tengah-tengah awan di langit. Jawaban Yesus yang secara intertekstual merupakan kombinasi dari Daniel 7 ayat 13 sampai 14 dan Mazmur 110 ayat 1 sampai 2 tersebutlah yang membuat imam besar mengoyakkan jubahnya sebagai tanda bahwa Yesus dianggap telah menghujat Allah. Mengapa? Karena melalui jawaban itu, Yesus sebenarnya menyatakan bahwa dia sendiri adalah Yahweh, adalah Tuhan yang akan datang sebagai the ultimate judge atau hakim terakhir untuk menghakimi semua orang yang di dalam perjanjian lama digelari sang pengendara awan, the cloud rider. Nah, imam besar yang sangat mengenal isi perjanjian lama itu langsung mengetahui bahwa Yesus sedang mengklaim dirinya sebagai Yahweh yang telah diperkenalkan di dalam perjanjian lama. Itulah sebabnya ia langsung mengoyakkan jubahnya sebagai tindakan simbolik bahwa Yesus sedang menghujat Yahweh, karena Yesus mengklaim dirinya sebagai Yahweh. Akhirnya, salah satu gambaran penting dan paling umum tentang kedatangan Kristus yang kedua adalah bahwa ia akan datang sebagai the cloud rider atau sang pengendara awan untuk menghakimi bangsa-bangsa di penghakiman terakhir. Matius 24 ayat 30, Markus 13 ayat 26, Markus 14 ayat 62, Lukas 21 ayat 27, dan Wahyu 1 ayat 7. Bandingkan juga Daniel 7 ayat 13 yang sudah kita baca tadi. Secara khusus, kedatangan Kristus sang pengendara awan disebutkan dalam Wahyu 1 ayat 7 demikian. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Perlu diketahui bahwa Wahyu pasal 1 ayat 7 ini secara intertekstual merupakan kombinasi dari Daniel 7 ayat 13 dan Zakaria 12 ayat 10, di mana dalam Daniel 7 ayat yang ke-13 Nabi melihat Mesias datang dengan awan-awan dari langit, sedangkan dalam Zakaria 12 ayat 10 ditulis bahwa semua penduduk Yerusalem
akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi dia. Namun, apa yang dibatasi pada semua penduduk Yerusalem dalam kitab Zakaria telah diperluas oleh Yohanes menjadi setiap mata dan semua bangsa di bumi dalam kitab Wahyu tersebut. Jadi pada saat Tuhan Yesus datang untuk pertama kalinya, dia hanya dilihat oleh beberapa ribu orang di wilayah Timur Tengah. Tetapi kedatangannya untuk kedua kalinya bersifat lain dan berbeda. Karena jika dulu dia datang sebagai manusia juru selamat, tetapi nanti dia akan datang sebagai hakim, dan dia adalah raja di atas segala raja. Dia akan datang sebagai hakim yang terakhir, yang akan menghakimi bangsa-bangsa. Karena itu setiap mata akan melihat dia, dan juga mereka yang telah menikam dia. Nah, terkait dengan Wahyu pasal 1 ayat 7 ini, rekan saya Deki Hitnats yang Ngandas memberikan beberapa penjelasan yang baik sebagaimana cuplikan video berikut ini. Ketika Yesus datang yang kedua kali, yang terjadi dengan bangsa-bangsa yang menolak dia, menista dia, menghina dia, bahkan membunuh dia, adalah mereka akan meratap karena dia. Nah, ini menarik kalau saudara perhatikan Wahyu pasal 1 ayat 7. Wahyu pasal 1 ayat 7, ada bagian klausa terakhirnya yang menurut saya merupakan kesalahan terjemahan. Itu terjemahan yang salah. Saudara perhatikan, saya bacakan sekali lagi. Lihat, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Nah, kalimat berikut ini menurut saya merupakan terjemahan yang salah. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah semua bangsa di bumi akan menangisi dia. Itu salah. Bukan semua bangsa di bumi tidak akan menangisi dia. Dan itu juga tidak sesuai dengan pengalaman. Malah mereka senang membunuh dia kok. Di dalam kalimat bahasa Yunaninya, kai komsontai ep auton pasai hai fulai tes ges, itu mestinya diterjemahkan, dan segala bangsa atau semua suku bangsa di bumi akan meratap karena dia. Bukan meratapi dia, tapi meratap karena dia. Nah, apa maksudnya meratap karena dia? Apa maksudnya meratap karena Yesus? Mereka meratap karena Yesus, karena kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu adalah kedatangan pertama menyingkapkan identitasnya sebagai the cloud rider, Yahweh yang mengendarai awan-awan, yang datang untuk menghakimi bangsa-bangsa. Tetapi bukan hanya itu. Kalau you baca di dalam Wahyu pasal 6 ayat 15, Wahyu 6 ayat 15 sampai 17, mereka bilang begini, jauh lebih baik runtuh menimpa kami batu-batu ketimbang mereka berhadapan dengan murka anak domba. Dengan kata lain, begitu Yesus datang, dia bukan hanya datang untuk menyingkapkan dirinya secara ultimate, dia itu siapa, tapi dia datang dengan kengerian penghakiman yang tidak terbayangkan. Dia akan datang dengan kengerian penghakiman yang tidak terbayangkan. Bahkan orang akan berkata, lebih baik batu-batu itu di gunung-gunung datang menimpa kepala kami ketimbang kami melihat murka anak domba. Itu Wahyu pasal 6 ayat 1 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Jadi motif the cloud rider di dalam perjanjian baru itu bukan hanya menyatakan bahwa Yesus adalah Yahweh, Yahweh sendiri, tetapi juga mau menegaskan bahwa Yesus akan datang kembali sebagai sang pengendara awan yang datang menyingkapkan identitasnya secara ultimate dan secara publik, bisa dilihat oleh semua orang. Dan bukan hanya itu, barang siapa yang menolak Yesus, yang telah menikam dia, membunuh dia, dan tidak bertobat, yang menghina Yesus, yang menista Yesus, mereka akan berhadapan dengan kengerian
penghakiman yang tidak terbayangkan. Dan penulis kitab Wahyu menggambarkan kengerian itu begini. Orang-orang itu berkata, lebih baik batu-batu di gunung-gunung datang menimpa kami ketimbang kami melihat murka dari anak domba. Jadi, ketika Yesus datang kembali berkendaraan awan pada peristiwa eskatologi nanti, maka semua suku bangsa di bumi akan meratap karena Dia. Mengapa mereka meratap karena Dia? Karena pada saat itulah, satu, Dia akan menyingkapkan identitasnya sebagai the Cloud Rider atau sang pengendara awan yang menghakimi bangsa-bangsa. Dua, Dia datang dengan kengerian penghakiman yang tidak terbayangkan. Perhatikan ayat berikut ini. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Wahyu 6 ayat 15 sampai 17. Nah, 7 sebutan ini, raja-raja, pembesar-pembesar, perwira-perwira, orang-orang kaya, orang-orang berkuasa, semua budak dan semua orang merdeka, menjangkau segala lapisan strata sosial masyarakat dengan menekankan lapisan atas yang menentang pekerjaan Tuhan di bumi, menolak Injil dan menolak percaya kepada Kristus, dan yang mengeraskan hati tidak mau bertobat akan mengalami kengerian dan kedahsyatan murka anak manusia sebagai hakim terakhir, the ultimate judge. Begitu takutnya mereka dengan anak manusia, dengan kegeraman murkanya, yaitu anak domba Allah, sehingga mereka merasa lebih baik mereka mati tertimbun longsoran gunung daripada menghadapi kengerian murka the Cloud Rider, yaitu Yesus Kristus, hakim terakhir itu. Jadi, metafora the Cloud Rider atau sang pengendara awan bukan saja untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Yahweh atau Tuhan, tetapi untuk mengungkapkan identitasnya sebagai the Cloud Rider yang akan menghakimi bangsa-bangsa dengan kengerian dan kedahsyatan murkanya. Demikian yang bisa saya bagikan. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.